Komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari berbagai latar belakang. A. Teknik komunikasi. Yang pertama, unsur komunikasi. Komponen atau unsur penting yang ada dalam komunikasi antara lain 1. Pengirim pesan 2. Pesan yang dikirimkan 3. Cara mengirimkan pesan 4. Penerima pesan 5. Timbal balik. Berwisata merupakan suatu kegiatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berlibur atau menikmati suasana lalu kembali lagi ke daerah asal. Kegiatan pariwisata ini melibatkan beberapa hal, antara lain pengusaha objek beserta daya tarik yang ada serta usaha-usaha yang terkait dengan objek tersebut. Dalam hal pariwisata mengandung beberapa unsur, yaitu 1. Wisatawan dengan manusia lain, baik sebagai pelaku maupun sebagai penyedia jasa wisata. 2. Interaksi beragam kegiatan dengan beragam tujuan. 3. Interaksi yang terjalin antara wisatawan dengan wisatawan, wisatawan dengan tuan rumah, dan bisa juga wisatawan dengan penyedia jasa. Interaksi antar wisatawan dengan berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda, maka menyebabkan terjadinya interaksi multikultural dan lintas budaya. Kedua, asal kata komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare, yang dalam bahasa Latin mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan. Sedangkan kata komunis mempunyai arti milik bersama atau bisa juga berlaku di mana-mana atau juga berarti sama atau kata lain bermakna sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua orang yang berinteraksi dan bercakap-cakap dengan persepsi yang sama. Colin McKenna mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan terhadap penerima dengan saling pengertian. Komponen yang terlibat dalam proses komunikasi yaitu 1. Penerima pesan 2. Pengirim pesan 3. Pesan yang dikirimkan 4. Bagaimana pesan tersebut disampaikan 5. Umpan balik atau balasan yang diharapkan. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan atau komunikator kepada pihak yang menerima atau komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang ingin disampaikan atau diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh seorang komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Pengirim atau sender mengirimkan pesan kepada seorang komunikan dengan cara menggunakan media tertentu. Sumber terjadinya suatu komunikasi sebagai berikut. 1. Komunikan atau yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami dan mengartikan dan akhirnya memberikan respon. 2. Media, yaitu sarana yang digunakan untuk meneruskan pesan komunikasi, biasanya berupa ucapan, gambar, tulisan, bahasa formal, bahasa tubuh, dan sandi. 3. Pesan, yaitu isi komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu komunikasi. 4. Respon, yaitu efek komunikasi sebagai respon yang diberikan atas penerimaan pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang telah diterima. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi, khususnya komunikasi formal adalah percaya diri, tulus, kesungguhan, ramah, berorientasi pada kebenaran, ketenangan, mau mendengarkan dengan baik. B. Karakteristik komunikasi. Dua metode komunikasi yaitu 1. Komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang melibatkan satu pesan tertulis yang disampaikan pada orang lain. Contoh komunikasi satu arah adalah buku, naskah drama, dan bukti pembayaran. 2.
komunikasi dua arah atau timbal balik. Komunikasi yang memungkinkan bagi orang yang terlibat di dalamnya bisa membuat tanggapan. Contoh komunikasi dua arah adalah debat, ceramah, dan wawancara. Perbedaan kedua metode ini terutama pada proses penyiapannya, intensitas, dan kejadiannya. Komunikasi satu arah memungkinkan suatu perencanaan yang benar-benar matang serta penyusunan yang sistematis dan jelas. Sedangkan komunikasi dua arah yang kurang memerlukan informasi yang detail atau rinci. Cukup dengan garis besarnya saja. Kedua metode komunikasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Komunikasi satu arah memiliki karakteristik lebih permanen dan akurat serta mengupas masalah secara rinci. Sedangkan komunikasi dua arah lebih cepat memberikan umpan balik pada lawan bicara, karena bisa lebih cepat dengan penyesuaian terhadap bahasa lisan, gaya bahasa, maupun gerakan tubuh. C. Fungsi komunikasi. Secara garis besar, fungsi komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fungsi komunikasi ekspresi, yaitu pesan nonverbal yang memungkinkan dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan ekspresi atau perasaan. Fungsi komunikasi ritual. Komunikasi yang diwujudkan dengan ritual pengucapan kata-kata dan perilaku simbolis dalam komunitas tertentu saat pelaksanaan suatu upacara. 3. Fungsi komunikasi sosial yang dinamakan aktualisasi diri atau disebut juga pernyataan eksistensi diri yang akan terlihat ketika kita berkomunikasi untuk menunjukkan bahwa kita itu ada. 4. Fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi yang bertujuan untuk menggerakkan tindakan, memberikan informasi, membimbing, dan mendorong perubahan sikap. D. Macam-macam komunikasi. Komunikasi menurut cara penyampaiannya. A. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka langsung atau secara lisan tanpa dibatasi oleh jarak. Di dalam komunikasi lisan ada dua cara, yaitu 1. Komunikasi nonverbal. Di dalam komunikasi ini, kita mengirimkan tanda-tanda, simbol, sikap tubuh, ekspresi wajah, nada bicara, dan tekanan kalimat. 2. Komunikasi verbal. Di dalam komunikasi ini, kita menyampaikan pesan, menyampaikan kata-kata. B. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dalam bentuk tulisan yang diinformasikan secara singkat, jelas, dan biasanya berupa naskah drama, gambar, dan foto. Komunikasi menurut ruang lingkup. A. Komunikasi internal adalah komunikasi dalam lingkup di dalam organisasi atau perusahaan saja. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu komunikasi horizontal, terjadi antara anggota staf dengan anggota staf yang sifatnya tidak formal, tetapi komunikasi ini tidak terjadi di dalam situasi kerja. 2. Komunikasi vertikal, yang terjadi dari pimpinan ke staf atau staf ke pimpinan dengan cara timbal balik, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. 3. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi antara pimpinan atau bagian pegawai lain atau juga komunikasi yang terjadi antar orang yang mempunyai kedudukan tidak sama dan pada posisi tidak sejalur vertikal. B. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara pimpinan organisasi dengan audiens di luar organisasi. Komunikasi dengan pihak luar dapat terbentuk 1. Pameran, promosi, dan publikasi. 2. Konferensi pers. 3. Siaran televisi, radio, dan sebagainya. 4. Bakti sosial dan pengabdian pada masyarakat. Komunikasi menurut perilaku merupakan komunikasi sebagai penyesuaian terhadap lingkungan dan posisi seseorang. Dalam komunikasi, perilaku dapat dibedakan sebagai berikut. Komunikasi non-informal adalah komunikasi yang berada pada komunikasi formal dan informal.
Di antara komunikasi formal tersebut, saling terkait dengan pelaksanaan tugas organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi maupun organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi atau yang tata cara berkomunikasinya telah diatur dalam struktur organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang berada dalam sebuah organisasi yang tidak disetujui secara resmi. Dalam komunikasi informal, terdapat beberapa peranan fungsi, antara lain 1. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi. 2. Perlawanan terhadap pengaruh yang monoton. 3. Pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 4. Pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran komunikasi formal. Komunikasi menurut aliran informasi. A. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang terjadi dari satu pihak saja. Biasanya komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendadak atau darurat. B. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang terjadi secara timbal balik. Maksudnya, dalam komunikasi ini dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. C. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi dari bawah kepada atasan. D. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang terjadi dari atas ke bawahan. E. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi menurut jaringan kerja merupakan komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau komunikasi yang ditetapkan dalam sebuah jaringan kerja. Dapat dibedakan menjadi A. Komunikasi jaringan kerja rantai. Komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando, sehingga mengikuti pola komunikasi formal. B. Komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi yang berbentuk lingkaran, saluran komunikasi lebih singkat dan merupakan kebalikan dari jaringan kerja rantai. C. Komunikasi jaringan bintang. Komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilalui lebih pendek. Komunikasi menurut peranan individu. A. Komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terlaksana baik secara non-formal maupun informal. Yang jelas, individu yang bertindak sebagai komunikator harus mampu mempengaruhi individu yang lain. B. Komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. C. Komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Dalam komunikasi ini, individu memiliki peranan antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. A. Komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam suatu kelompok atau organisasi mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam kelompok maupun organisasi tersebut. B. Komunikasi perorangan, yaitu komunikasi yang terjadi hanya pada perorangan saja atau individual, yang dengan sifat pribadi, misalnya saja cerita tentang permasalahan pribadi. Materi selanjutnya, bab 5, komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari berbagai latar belakang, bagian 2.